Apa kabar Zona Fans? Apa kabar penduduk YouTube? Pizza. Hei, sudah datang satu. Yang kemarin kan diangkat, dicuci, serius, itu sudah selesai. Cepatnya? Cepat, serius. Cepat ya. Diantar. Kemarin dijemput di sini toh? Nah, dijemput baru langsung diantar. Wih, kok mau bersih nih? Wah, Kalau kemarin hitam ini, bukan PC. Harus sampai Pantai Barat. bersih sekali. Bersih. Ih, tidak sia-sia nih Mbak cuci di situ ya. Iya. Mbak cuci di serius, cepat, bersih, apa lagi? Harum, Aman. aman. Baru langsung Diantarkan. lagi. Kalau mau cuci sepatu di serius, Ya, ingat nomor teleponnya nanti ditaruh di deskripsi. ya, ada nomor teleponnya, serius. Sus Bisa dicek nanti di bawah video. Sus Bag Cleaning. Oh, bisa cuci tas juga. Ini bag tas toh? Betul. Sepatu dan tas. Dan sus harus yang mau cuci sepatu. Ini rekomendasi sekali. Di serius. Sus harus sepatu. Yang mau cuci sepatu langsung terjamin dijemput dan diantar. Dijemput di rumah. Sisa Sherlock saja lewat WA, Lewat WhatsApp. langsung Datang. luar Biasa sekali. biasa. Boleh saya pakai ini? Oke. Taufik Roman. Betul. Sama sudah lama kita tidak ketemu ini. Astaga, Ternyata kau sudah jadi kurir sepatu. sudah lama kita tidak bersua lagi. Ini. Saya lupa gua ada mix. Aduh. Jadi kabar ya. semoga Baik-baik saja. saja. Ya baik-baik. Kok bagaimana kalau Iswan? Saya Saudara sehat terus ya. sehat. Pokoknya kita ini di pandemi seperti ini kita harus menjaga imunitas. Iya betul. Menjaga imun supaya Imun. lebih sehat Supaya lebih sehat lagi. Betul sekali. Sebenarnya sore hari ini saya itu ditemani saudara Fadli. Bung Fadli dia ada berhalangan datang. Soalnya dia ada panggilan kemanusiaan. Iya. Panggilan kemanusiaan bisa. Saya sudah selesai panggilan kemanusiaan, tinggal panggilan sosial lagi. Panggilan sosial ya. Panggilan kemanusiaannya Bung Farli ini di bagian mana? Saya tahu dia di bagian mana gitu. Dia itu berjuang atas nama kemanusiaan. Perwakilan dari Zona Merah TV. Kita panggilan ilahi kapan? Sudah tunggu waktunya saja. Saya kira sudah ada panggilan ilahi. Belum ada. Iya, oke. Taufik, Ya. jadi kegiatan selama ini apa selain tidur? Menyibukkan diri. Belum disuruh minum. Kegiatan selama ini selain tidur. Selain tidur. Menyibukkan diri untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kurung tidur yang lebih baik. Berarti sebelum itu buruk berarti. Buruk sekali. Buruk sekali. Tapi sekarang sudah mulai baik. Sudah mulai baik. Dari keburukan. Makanya tinggal tunggu panggilan ilahi lagi. Ya. Oke. Sisa menunggu itu saja. Kita dari beberapa hari kemarin jarang buat konten. Ya betul. Sekali-sekalinya buat konten tidak edit videonya. Tidak ada apa sekalinya buat konten tidak ada video edit. Akhirnya tiada upload. Editor kabur. Ya betul. Karena dibayar. Tidak bukan itu. Bukan gara-gara itu. Karena apa? Karena Memang kebetulan dia pulang kampung. Rindu sama kampung halaman. Rindu sama sanak saudara mungkin. Rindu kampung halaman. Hanya saja dia tidak tahu halaman berapa. Oh. Makanya dia nggak tahu di mana sekarang beliau ini
Oh, dia rindu dengan kampung halaman, dia lupa halaman berapa. Terlalu banyak halaman. Terlalu banyak halaman. Makanya sampai dia lupa. Saya kira halaman 3. Tidak. Tidak. Bukan 3. Berapa? Puluhan lah, halaman puluhan. Puluhan juta. Tidak sampai juta. Tidak sampai juta. Saya kira sampai juta. Hanya ratusan juta. Tapi kau tahu kabar kemarin itu? Kabar apa itu? Coba kasih. Bagus sekali kabar duka. Oh, stop. Betul. Kabar duka yang terjadi itu. Kabar duka memang betul-betul memang di Indonesia kita saat ini. Pokoknya karena kau cuma tidur tuh. Coba. Kerjamu. Jadi kau tidak tahu berita-berita ada informasi yang terjadi di Indonesia ini. Ini kan awal tahun 2020 tuh. 2021. Oh, 2021. Ternyata sudah jelas siapa yang paling banyak tidur nih. Siapa yang paling banyak tidur ternyata? Astaga. Di awal tahun 2021. Dari awal tahun 2021, tepatnya bulan Januari. Ini kan belum habis bulan Januari. Belum habis. Kita sudah mau masuk bulan Februari. Tapi di bulan Januari itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ya, betul. Duka mendalam di balik pandemi virus corona di balik pandemi virus corona kita dihadapkan juga dengan tragedi bencana alam, pesawat jatuh. Tapi tepatnya bencana alam yang paling banyak, yang paling banyak terjadi. Betul. Di Indonesia kemarin itu habis dari Sulawesi Barat. Oke. Di sana itu gempa bumi 6,2. Oke. 6,2 kan? Saya kurang tahu. Tapi yang betul apa ini? Yang saya tahu bahwasanya saudara-saudara kita di Sulawesi Barat itu sementara berduka karena adanya bencana alam, yaitu gempa bumi. Betul. Mau sekeras apapun, tapi kalau misalnya gempa itu bisa mengakibatkan kerusakan, bahkan ada nyawa yang melayang, ya menurutku itu ya kita tidak perlu tahu berapa besar kekuatan gempanya. Setidaknya kita tahu bahwasanya saudara-saudara kita butuh bantuan. Tapi kemarin sudah ada membantu. Kemarin atau tidak ada, jelas tidak ada karena Anda cuma tidur. Betul. Anda cuma tidur, selalunya tidur. Aduh. Bangun siang, itu pun bangun kalau lapar. Kalau tidak lapar tidak bangun. Tidak bangun. Ya. Bangun harus berpikir makan apa. Astaga. Jadi ketika di Sulbar, Pak, apa yang dibuat saudara Iswandi? Ya tidur. Aduh. Tidak, jadi begini toh. Maksudnya di awal tahun ini kita dihadapkan dengan beberapa kejadian kayak tragedi Sriwijaya. Sriwijaya 182 dengan banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, erupsi Merapi. Banyak sekali. Betul. Banyak sekali yang terjadi di awal tahun ini. Ya. Belum habis bulan Januari ini. Tapi yang kita hadapi ini sudah banyak. Ya, betul. Yang sebenarnya harapannya orang di 2021 loh. Ya. Maksudnya harapannya orang Indonesia ini. Harapannya kita semua. Baik saya maupun ya semua teman-teman juga ya, harapannya kita kan di awal 2021 ini baik semua, rezeki lancar. Tapi di balik itu tidak sesuai harapan. Semoga hanya di awal saja seperti ini, tapi seiring berjalannya tahun ini, bergantian bulan, hari ini akan membaik. Betul. Insya Allah akan membaik. Ya. Pasti akan membaik.
Karena memang bencana yang seperti ini yang kita hadapi di awal tahun, memang kita harus siap hadapi. Apapun resikonya kita harus siap for the risk. Siap untuk menghadapi segala macam resiko. For dan apa ya? Risk. Risk itu resiko. Oh. Jadi ya kita ambil hikmahnya saja. Hikmahnya saja dari kejadian yang seperti itu kan. Ambil hikmahnya, bahwasanya kita harus tetap hati-hati kan, tetap selalu berlindung kepada pencipta, iya kan, banyak-banyak berdoa kan, bagaimana? Betul. Karena yang seperti itu kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Harus ada ahnya supaya lebih wow gitu ya. Nanti disambung. Ahnya tulis di bawah nanti. Ya. Gempa yang terjadi di Mamuju dan Majini, Sulawesi Barat. Maksudnya kita pernah rasakan apa yang mereka rasakan juga. Iya, betul. Pernah kita rasakan, maksudnya yang lebih kuat lagi. Iya. Pernah kita merasakan gempa itu. Gempa itu. Itu waktu di Palu lalu. Saya di mana posisi pesannya hari H gempa ini, posisi hari H gempa. Hari H gempa itu saya di bagian Petobo. Petobo hancur. Di bagian Petobo tapi agak kemarin sedikit di pasarnya itu. Oh, pasar Bulili di sini. Pasar Bulili agak kemarin kan tidak kena. Jadi berasa sekali itu dia punya tanah bergeraknya itu kayak ada yang mau menerkam begitu dari bawah tanah. Berposisi itu paling tidur, posisi tidur. Dia tahu nih. Ya, posisi waktu itu istirahat. Oh, istirahat dari kampus kalau tidak salah. Kampus. Oh, dari kampus ke kos. Ya, sama ada teman namanya SJ. Inisial SJ. Teman di situ tidur di tempatnya istirahat. Baru dia berangkat ke kampus. Bapak tukar, baku jaga tempat. Gitu. Tapi maksudnya gempanya itu dirasakan dalam gedung, maksudnya dalam rumah. Iya, dalam ruangan itu, dalam rumah. Sementara baring-baring. Baru yang Anda lakukan di situ apa di situ? Ngapain? Baring-baring. Cuma pas gempa pikir diri sendiri. Oh, pas gempa. Cuma pikir diri sendiri. Iya. Oh, kan jadi keluarga di sini soalnya. Sebatang kara. Iya, kasihan sekali. Tapi waktu itu sedih gitu, nggak sendiri, keluar rumah, keluar kamar itu betul-betul orang sudah panik. Baru jadi aku peduli kan kau tidak ada yang peduli. Ada yang peduli. Dalam pikirannya orang itu, bagus. Yang penting saya selamat. Begitu di pikiranmu. Bukan. Bisa saja begitu di kondisi saat itu semua orang berpikiran seperti itu. Ya, ada sebagian orang seperti itu, ada juga. Salah satunya kau. Ya, salah satunya saya pada saat itu. Karena apa lagi berpikir kalau di sini sendiri? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sudah pas gempa, keluar. Tidak ada minta tolong pasien. Aduh, tolong. Tidak. Terusakan bagaimana bisa selamat. Akhirnya keluar dari tempat tinggal itu.
sampai menunggu gempa susulan. Ditunggu tuh gempa. Sampai menunggu gempa susulan ternyata ada. Kita di luar, banyak berapa orang setelah situ. Ada sekitar 10 orang kita di luar situ. Menunggu instruksi seperti instruksi begitu, apakah ada gempa susulan atau tidak. Pasti ada gempa susulan. Ternyata ada. Karena setelah gempa besar itu paling ada gempa susulannya lagi. Betul. Baru kan di Palu kemarin itu gempa susulannya banyak ratusan kali. Ya. Itu BMKG bilang begitu. BMKG itu kayak brokes terus. Sampai dia kirim SMS. Kirim SMS, berapa SMS memang Hati-hati ada gempa susulan. Tiada dikasih tahu aja gempa susulan. Ada dikasih tahu? Tiada dikasih tahu. Jadi cuma memberitahu. Bang kirim sama saya siapa? Ada itu mama minta pulsa. Astaga. Meresahkan. Tapi alhamdulillah selamat kita itu. Ya, selamat. Keluarga aman. Keluarga aman. Teman-teman aman. Ya, walaupun ada sebagian teman-teman yang kehilangan sanak saudaranya, kehilangan keluarganya. Ya, kita juga berduka. Tapi selama ini sudah membantu sesama. Ya, kan belum pernah membantu sesama. Belum pernah. Luar biasa sekali Anda. Semoga Anda ditolong orang lain. Amin. Ya, jadi perlu kita tahu saudara Taufik ini dia memang autis. Dia ini saudara autis. Dia autisnya lain daripada yang lain. Tidak boleh memang sama. Dia ini orangnya dia yang penting dia selamat dulu. Orang mati itu urusan belakang dia. Tidak juga begitu. Dia juga gitu. Tidak begitu. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah ya toh. Maksudnya hikmah di balik bencana kemarin yang kita rasakan di Palu. Sampai-sampai kita mengerti apa yang dirasakan orang di Sulawesi Barat. Kita mengerti apa yang dirasakan orang. Makanya kayak bantuan pertama itu alhamdulillahnya dari Palu. Karena memang dekat juga, akses ke sana itu dekat. Karena kan cuma 6 sampai 8 jam. Memang waktu di jalan betul-betul langsung bergerak semua itu mahasiswa. Mahasiswa itu luar biasa sekali, apresiasi kepada mahasiswa luar biasa sekali. Mahasiswa organisasi kemanusiaan langsung turun di jalan sudah. Saat hari Jumat itu langsung bergerak semua orang. Bergerak semua. Salah satunya saudara kita ini, Fadli Singkari. Dia jiwa kemanusiaannya itu luar biasa. Sampai-sampai dia rela begadang, berkorban jiwa raga sampai jatuh sakit, sampai drop dia kemarin. Sempat drop, saya bawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Di Sidira. Oh iya, Bapin itu ya, Baura di Baura. Alhamdulillah dia sekarang sudah sehat. Makanya dia sudah tiada lagi. Lantaran dia sehat. Sosial dia sudah tiada di sini. Pantas. Tapi harusnya tadi saya dan dia sebenarnya. Cuma dia tidak ada. Ya sudah. Terpaksa. Ini saya itu ke Mamuju sudah 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu hari keberapaan itu ketiga. Wah, berarti 3 itu sama semua tim. Ada tim apa ini, dari mana? Emergency Response Team dari Pramuka Peduli, Warda Sulawesi. Ya luar biasa toh. Luar biasa sekali. Ternyata Warda Sulawesi Tengah juga siap membantu. Karena kita kan langsung ke sana juga. Karena kita di sana itu ada satu apa istilahnya itu ya? Bagian khusus untuk Pramuka Peduli. Oke. Makanya kita langsung cepat pas hari H gempa itu kita langsung rapat, atur semua manajemen bagaimana ke sana. Makanya langsung turun. 1-2 hari persiapan langsung turun tim yang pertama.
Alhamdulillah tim yang pertama itu sudah kembali ulang. Saya itu di situ datang, habis itu pulang sudah. Pulang 2-3 harinya persiapan lagi untuk drop logistik ulang. Karena di sana kita itu membuat dapur umum untuk relawan. Iya, betul. Karena tidak mungkin juga relawan tidak makan. Iya, bekas makan relawan di sana. Makanya kita dari Pramuka Peduli Keluarga Sulawesi Tengah harus cepat juga mengambil sikap. Karena kemarin atas bantuan orang dari luar juga, bahkan orang Mamuju, mereka membantu juga kita merasakan gempa. Makanya kita istilahnya kita saling peduli, balas budi atas apa yang kan maksudnya kita sempat merasakan. Kita tahu rasanya itu bagaimana, kehilangan saudara, kehilangan rumah, toh mungkin Anda ada dirasakan kehilangan rumah karena nanti punya rumah. Tidak, untuk saat ini sudah. Toh jadi kita kan yang punya rumah ini, yang punya rumah itu merasakan. Kita alhamdulillah cepat tanggap dari semua itu sudah semuanya. Berarti masih mau berangkat lagi? Masih, insya Allah lusa mau berangkat lagi. Lusa untuk program satu aksi lagi yang kita lakukan, yaitu trauma healing. Betul, itu harus ada. Trauma healing kita lakukan untuk anak-anak. Maksudnya trauma healing ini diberikan ke anak-anak supaya anak-anak itu merasa aman. Ya betul, merasa aman, tidak trauma. Tidak ada trauma. Takutnya nanti ketika ada susulan walaupun kecil, mereka panik. Makanya itu kita berikan treatment yaitu trauma healing. Betul, memang harus ada seperti itu. Karena ada orang itu lantaran sudah sekali biar masuk ke rumah, dia sudah takut. Betul kan? Tapi di balik trauma healing ini kita berikan edukasi untuk mitigasi bencana juga. Sebenarnya, betul. Ketika ada gempa kita harus apa? Ketika terjadinya bencana kita harus apa gitu. Betul. Supaya kan ketika terjadi bencana selanjutnya, mungkin dari minta-minta ini kan kita tidak tahu alam ini mulai seperti apa. Iya betul. Kita tidak tahu mungkin di daerah mana lagi yang akan terjadi. Jadi kita harus melakukan edukasi yaitu mitigasi bencana. Lewat trauma healing kayak tadi itu, supaya anak-anak itu juga merasa aman di lingkungannya, supaya tidak sedih berlarut-larut. Makanya nanti ada program ini, insya Allah lusa akan mengadakan trauma healing. Ya betul. Baru itu yang kedua, berangkat keduanya sudah. Ini berangkat ketiga lagi nanti. Berangkat ketiga ini sudah gitu. Yang keduanya sudah kemarin drop logistik dan dapur umum. Yang pertama itu bawa tenda untuk pembuatan posko. Yang pertama, yang kedua untuk drop logistik. Yang ketiga nanti ini insya Allah tim trauma healing. Memberikan edukasi. Khususnya untuk anak-anak di sana. Ya, betul. Anak di sana itu, yang saya rasakan di sana tuh, memang kalau mau dibilang parah. Karena memang yang saat di media sosial sampai ada gedung-gedung hancur. Betul. Itu, gedung hancur. Tidak bisa lagi. Tidak bisa dipungkiri. Sudah pasti. Apalagi dengan kekuatan seperti itu. Iya. Betul. Dan dengan kita saja di sini, bagaimana sekali rasanya. Oke? Iya. Kita berduka sekali. Berduka terus. Kenapa berduka terus? Tidak ada semangat. Oke, semangat. Jadi kita ambil hikmahnya saja dari segala bencana, karena memang yang terjadi saat ini bukan hanya di Mamuju. Banyak di daerah-daerah bagian Sumatera, Jawa, Papua sampai Papua kan. Ini kan sekarang ini kan ada banjir bandang juga di Manado. Ya betul. Ada longsor di
di Jawa, daerah Jawa, ada erupsi erupsi Merapi, banjir juga di Kalimantan. Ya, jadi kita hanya bisa berdoa, membantu kan. Umat bersama. Maksudnya kan panggilan jiwa kemanusiaan ini memang dalam diri kita ini selalu ada. Ya, betul. Baik siapapun itu. Siapapun Kecuali itu. kayak orang-orang yang tidak peduli kayak ini. Tidak. Lalu tidak ada. Saya begini ya, tetap peduli dengan saudara-saudara kita di daerah lain, gitu. Tapi tidak dinampakkan. Jadi dinampakkan. Gitu. Jadi bagaimana kita tutup Bisa.